dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Ya, Indonesia udah mulai. tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kalla dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon. Nah, di sana diputuskan dari seluruh lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang hadir untuk kita pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Pasal yang dikaitkan laporannya apa? Jadi ya, di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Pak, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersenggungnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, di sini juga ada pemuda Katolik mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan karena pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kalla mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau matikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan Polda. Sesi acara apa Bang? Statement itu disampaikan saat acara apa? Kita Dan lihatnya kapan? di media sosial ya, di YouTube dan TikTok dan Instagram itu sepertinya sedang memberikan ceramah di salah satu kampus. Berarti itu juga yang jadi alat bukti yang dibawa ke Iya, alat bukti kita ada video di media sosial tersebut. Ini dari pemuda Katolik. Ya sebenarnya GAMKI dan Pemuda Katolik ya hari ini malam ini tadi berinisiatif untuk melaporkan konten yang kami lihat belakangan ini yang sudah meresahkan. Pertama tentu mengklirkan ya bahwa Kristen Katolik itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan, membunuh sesama manusia. Bahkan dalam suasana Paskah ya, Tuhan Yesus wafat di salib, rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Itu kan sangat bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kalla saat ceramah di UGM ya. Jadi beliau mengatakan membunuh itu syahid, tapi kalau di Kristen Katolik bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus begitu. Itu ajaran kasih. Kemudian yang kedua, kita melaporkan segera supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum. Beberapa tadi kami sampaikan juga pada saat memberikan laporan, capturean beberapa komentar-komentar netizen di beberapa kanal YouTube, TikTok ataupun Instagram yang sudah saling caci maki. Jadi sudah saling menghina, sudah saling menyebut yang berunsur sara. Jadi ini kita melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami sebagai tokoh bangsa, Pak JK segera merespon ini dengan baik. Paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf dan kemudian mengklarifikasi semua. Karena ini bagian dari pembelajaran kita bersama. Seyogyanya kita memperkuat literasi kebangsaan kita, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita dengan konsentrasi gotong royong bahu membahu untuk bangsa. Kemudian yang terakhir, bahwa niat kita bersama-sama teman-teman GAMKI dan tadi organisasi-organisasi masyarakatan yang lain itu murni bicara tentang bagaimana supaya bangsa ini lebih belajar tentang hal-hal yang lebih penting dan substantif daripada sekedar meributkan soal atau bicara soal ajaran agama yang kemudian kita punya keterbatasan. Dan tentu di bawah atau di masyarakat kita tahu sosial media sekarang situasinya sangat luar biasa. Kami membaca orang saling caci maki, orang saling menyudutkan, dan itu yang kita harapkan segera selesai. Jadi
kita minta kepada Polda juga segera memproses. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti kita, juga sudah berkomitmen untuk kemudian bersama-sama terus mengawal laporan kami. Terima kasih. Tapi sebelumnya sebelum laporan ini sudah ada usaha untuk berkomunikasi dengan pihak OJK? Saya rasa belum. Yang akan dilakukan selanjutnya apa? Pertama, kami pimpinan nasional, saya Ketua Umum Pengurus Pemuda Katolik, Pak Sahat, Ketua Umum GAMKI. Yang pertama kami sampaikan adalah kami berkomunikasi ke struktur kami yang ada di seluruh Indonesia supaya ikut meredakan suasana. Karena laporan sudah kami masukkan kepada para penegak hukum, kami minta teman-teman di daerah juga ikut mendinginkan suasana, tidak ikut memanaskan, tetapi kita punya komitmen bahwa ada yang perlu diluruskan dari statement yang beredar tersebut ya. Jadi Kristen Katolik itu ajarannya cinta kasih, bahkan kasihlah musuhmu. Kemudian jika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu ajaran-ajaran di kami. Jadi kita tidak mau berdebat ajaran, tetapi seyogyanya manakala memang tidak mumpuni dalam memahami ajaran agama lain, ya kita fokus terhadap ajaranku, ajaranmu, dan kita fokus untuk bangsa. Kira itu. Ya, jadi kita ada yang bertanya juga dari kalangan internal kita Kristen ya, kenapa kemudian kita ini melapor ke polisi, harusnya kan mengampuni, karena ini kan ajaran kasih. Nah, justru karena kita mengampuni, bahkan dikatakan itu yang menganiaya kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial, karena bahkan kita lihat di media sosial itu Pak Yusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Lalu kita tahu juga tentu beliau juga adalah pemimpin bangsa, nah, sehingga kita letakkan itu di ranah hukum. Tadi seperti disampaikan oleh Ketua Pemuda Katolik, kita berharap juga Bapak Yusuf Kalla bisa kemudian merespon ini, sehingga kemudian tidak ini menjadi gaduh di luar, tapi kita percayakan kepada penegak hukum dan tentu itikat baik dari setiap orang yang terkait. Ya. Untuk permintaan maaf yang diharapkan, apakah melalui media massa atau mungkin ada audiensi secara khusus? Ya, kita percayakan aja itu kepada beliau, bagaimana nanti kita kemudian juga tentu bertanggung jawab kepada internal kita masing-masing, Ketua Pemuda Katolik kepada umat Katolik, GAMKI juga dengan umat Kristen, karena ada ratusan cabang kita juga yang dihubungi di daerah masing-masing oleh tokoh agama, oleh masyarakat agar kita merespon ini. Jadi nantinya kalau ada memang tindakan dari Bapak Yusuf Kalla, nanti kami juga tentu akan membahasnya di internal. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Bang, boleh tunjukin Bang? Oh, iya. Tapi belum kita abu-abukan ini, ada nomor handphone ini Di sana kalau kita blur ya nanti ya. Jurnalis biasa apa sih di YouTube Bang? Tentunya ada hal. Sensor ya Mas ya? Sensor aja sensor. Oke.